Seseorang yang selalu saja memfitnah kamu bingung dengan kondisi kehidupan kamu. Kok tetap baik-baik saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, teman-teman. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam posisi kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif itu sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Seseorang yang selalu saja memfitnah kamu. Ini bingung teman-teman dengan kondisi kehidupan kamu. Kok tetap baik-baik saja ya, dan bahkan bisa jadi kehidupan kamu malah lebih baik daripada dia. Seperti itu. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu teman-teman ya. Terlebih dahulu dari kartu yang pertama. Dan pada kartu yang pertama di sini ada The Moon. Oke. Hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan kamu, terkait dengan energi kamu. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya tentang sebuah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Seperti itu. Dapat aku akui, adanya beberapa fitnahan dari orang-orang yang memang tidak suka terhadap kehidupan kamu selama ini. Ini cukup mengganggu kehidupan kamu sebenarnya. Sebenarnya mengganggu terkait dengan batin kamu ya, thinking kamu teman-teman, mental kamu cukup terganggu. Mungkin kalau untuk hal-hal yang lain kita akan lihat nanti ya teman-teman dari kartu berikutnya. Di sini cukup terganggu banget. Kamu cukup risih banget dengan orang-orang yang seperti itu teman-teman. Ya bagaimana tidak? Ya, karena apa yang dia tuduhkan ini sesuatu hal yang nggak benar banget. Ya, sesuatu hal yang mungkin bisa jadi dia yang melakukannya, tetapi dia yang menuduh kamu tentang hal-hal yang negatif. Seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada The Star. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya kan, meskipun ada beberapa hal yang membuat kamu menjadi sedikit terganggu ya, dari mulai mungkin ya itu tadi teman-teman, kamu nggak tenang gitu loh. Kamu nggak tenang karena selalu saja ada fitnah-fitnahan gitu loh. Mungkin kamu juga sedikit cukup gedeg banget ya. Kamu mungkin gerem banget gitu loh. Mungkin kamu ingin menemui dia gitu ya. Tetapi ya sepertinya itu nggak mungkin juga terjadi. Nah, seperti yang aku katakan pula dari kartu pertama ini, bahwasanya itu tidak akan mengganggu kehidupan kamu secara bisnis, usaha, pekerjaan, ataupun hal-hal yang lainnya, teman-teman. Semuanya tidak akan berpengaruh kok. Karena apa? Karena di sini ada The Star. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya sepertinya sesuatu hal yang selama ini kamu lakukan tetap berjalan dengan baik. Ya, contohnya di dalam bisnis usaha kamu. Ya, masih berjalan dengan baik, masih berjalan dengan lancar gitu loh, teman-teman. Ya, kemudian pekerjaan kamu pula. Nah, disinilah teman-teman letaknya. Mengapa seseorang yang memfitnah kamu itu bingung? Kenapa kamu masih baik-baik saja? Ya, mengapa kondisi kamu nggak ada masalah-masalah sama sekali gitu loh teman-teman. Oke? Karena di sini kalau aku lihat meskipun ada sebuah masalah, kamu tidak terlalu menunjukkan hal masalah tersebut gitu loh terhadap dunia luar gitu. Mungkin kamu lebih menutup ataupun lebih menyelesaikan diri kamu terhadap Tuhan kamu masing-masing ya. Mungkin kamu lebih banyak mengadu kepada Tuhan ya teman-teman. Sehingga apa ya? Sehingga kesannya di saat kamu sudah mengadu tentu kamu lebih tenang ya. Kamu lebih tenang, lebih bersikap lebih santai ya teman-teman. Ya, seperti itu. Sehingga eee, masalah pekerjaan kamu, usaha kamu, bisnis kamu nggak pernah terganggu sama sekali. Karena jika adanya sebuah fitnah-fitnah di sini dan ini mempengaruhi kamu, psikologis kamu teman-teman, tentu bakal berpengaruh juga terhadap bisnis dan usaha kamu, ya pekerjaan kamu. Kenapa? Pasti di situ jika kamu baperan, ya teman-teman, ya pasti bakal berantakan banget lah. Kamu kerja pasti tidak bakal ikhlas, tidak tenang, pokoknya gelisah melulu, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian
Pada kartu yang ketiga di sini ada Queen of Swords. Hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ya, Ratu Pedang. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa ya dapat aku ya, selama ini mungkin memang benar adanya kamu selalu saja bersabar sih menghadapi orang-orang yang apa ya, memiliki pola pikir yang cetek banget, memiliki pola pikir yang sangat primitif banget gitu loh teman-teman. Ya bagaimana tidak? Sepertinya memang apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka fitnahkan ini teman-teman bukanlah sesuatu hal yang benar gitu loh. Malah bisa jadi mereka yang melakukan hal itu sendiri. Satu contoh nih, di dalam usaha ya, bisnis seperti itu. Mungkin dia menutup bisnis dan usaha kamu nih yang memiliki pesugihan ke ya teman-teman ataupun melakukan hal-hal kecurangan yang lain seperti itu. Mungkin di satu sisi dia juga memiliki sebuah bisnis dan usaha ya. Dia melakukan hal seperti itu agar apa? Ya agar orang-orang lebih bersimpatik terhadap dia ya, tidak ingin mungkin membeli di dalam bisnis kamu, usahamu seperti itu teman-teman. Ya jelas di situ saja sudah bakal apa ya teman-teman, ya upaya dialah. Seperti itu satu contohnya. Tetapi seperti yang aku katakan sebelumnya, itu nggak bakal berdampak terhadap bisnis dan usahamu, teman-teman. Kenapa ya? Kok orang-orang lebih percaya kepada kamu? Orang-orang kok lebih yakin kepada kamu daripada ucapan-ucapan orang yang selama ini memfitnah kamu, teman-teman. Di sini ada Seven of Cups ya, teman-teman. Ataupun 7 cangkir. Nah, jika aku fokuskan energi ini terhadap seseorang yang selama ini selalu saja memfitnah kamu, teman-teman. Inilah upaya-upaya yang dia lakukan. Berusaha untuk menutup jalan rezekimu. Ya, selalu saja mengganggu kehidupan kamu, teman-teman. Nggak tahu sih masalahnya apa, tetapi ya memang yang jelas pada intinya dia benar-benar tidak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, di saat memang seseorang sudah tidak suka tanpa alasan apapun, teman-teman, pasti bakal melakukan segala cara sih, ya, untuk menghancurkan, mengganggu kehidupan kamu, termasuk membuat sebuah fitnah, dan fitnah, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya, di sini ada Three of Cups ataupun 3 cangkir. Nah, hadirnya kartu kelima ini ya, teman-teman, 3 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan, ya sepertinya seseorang yang telah memfitnah kamu selama ini, teman-teman. Sebenarnya dulunya adalah seseorang yang baik banget dengan kamu loh. Baik banget dengan kamu, gitu loh. Ya, dan bahkan pernah terjalin sebuah hubungan yang cukup positif mungkin di dalam pekerjaan kah, ya, usaha kah, ataupun di dalam kehidupan-kehidupan sosial seperti itu. Ya, dengan kata lain ya teman-teman mungkin bahasa familiarnya saat ini adalah bestie lah seperti itu ya. Tetapi ya itu tadi teman-teman, segala sesuatunya hancur entah mengapa sepertinya eee, ada sebuah apa ya, konflik gitu loh, ya, antara kamu dengan dia, seperti itu. Sehingga ya segala sesuatunya berakhir. Itulah mengapa tidak boleh terlalu dekat banget ya dengan seseorang, teman-teman. Kenapa? Ya pada akhirnya pasti seperti ini gitu loh. Di saat mungkin kemarin sedang baik-baiknya, ya baik banget, dekat banget pokoknya. Seperti itu, ya. Sehingga apa? Ya sehingga jika terjadi sebuah masalah, pasti ini bakal turun-temurun gitu loh teman-teman ya. Bakal mendarah daging seperti itu dan bahkan seperti musuh terbesar di dalam kehidupannya, di dalam kehidupanmu. Hampir sama. Seperti itu teman-teman, ya. Kemudian pada kartu yang berikutnya di sini ada Three of Pentacles. Nah, hadirnya kartu ini teman-teman ya, 3 koin dan 6 cangkir. Di sini saja sudah memperlihatkan banget ya, ibaratkan ya sudah deh mungkin seseorang yang memiliki jalan kehidupannya sendiri ya teman-teman. Jika memang posisinya kamu tidak pernah melakukan sebuah kesalahan dan ternyata memang selama ini kamu selalu difitnah teman-teman, ya mungkin kamu serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan kamu masing-masing deh. Itu yang paling terpenting. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini teman-teman ya, kehidupan kamu akan tersusun tertata dengan lebih baik kok. Ya, dengan kamu lebih terfokus terhadap sebuah tujuan-tujuan di dalam kehidupan, ya niscaya sebuah harapan-harapan kamu, impian kamu, doa-doa kamu bakal terwujud. Banyak hal-hal yang bakal terjadi gitu loh, hal-hal yang positif ya teman-teman. Oke, kemudian pada kartu yang terakhir nih, teman-teman. Di sini ada King of Pentacles ya ataupun Raja Koin. Sebagai energi penutup ya teman-teman. Terlihat dong secara visualisasi
ada kondisi rezeki yang cukup berlimpah. Ya, rezeki yang gede banget, hidup yang mapan, sejahtera, seperti itu. Nah, dari apa yang terlihat pada kartu terakhir ini, inilah yang semakin membuat seseorang yang memfitnah kamu, ya tanda tanya. Mengapa ya gitu loh, teman-teman. Selama ini dia sudah melakukan sebuah upaya-upaya keras ya, memfitnah, menghancurkan kehidupan kamu tetapi selalu gagal, tidak bisa. Malah kehidupan kamu lebih berhasil dari dia. Seperti itu. Ya karena teman-teman biasanya seseorang yang selalu saja berusaha untuk mempersulit urusan orang lain, maka dialah yang bakal dipersulit. Ya di dunia saja sudah mendapatkan karmanya, apalagi nanti jika sudah kembali teman-teman ya, jika sudah tiada. Seperti itu, bakal ada sebuah karma mungkin yang bakal lebih menyakitkan banget lah, seperti itu. Ya, oke. Mungkin demikian ya teman-teman, readingan untuk kesempatan kali ini. Ambil sisi positif teman-teman dan buang jauh yang negatif. Sekian dari aku, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.